Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Selamat kita beribadah dalam rangka Hari Paskah. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui online. Selamat Paskah dan biarlah kita mau mempersiapkan hati kita hari ini menyenangkan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Lagi sekali katakan, satu hal yang kurindu. Kita nyanyi dengan segenap hati kita. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita pagi hari ini. Kita ada di tempat ini. Kita tidak mau menyia-nyiakan waktu kita. Kita mau berseru dan bersekutu kepada-Nya. Haleluya. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan haleluya, dan menikmati semua kemurahan. Lagi sekali katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami bangga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu pagi hari ini. Kau telah menyertai kami juga. Haleluya Yesus. Tanpa kekurangan suatu apapun Bapa Yesus. Tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih. Kau pimpin ibadah ini Bapa. Haleluya. Awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah puji-pujian kami naikkan ini Bapak, bisa menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kau lindungi, Kau iringi Bapak, agar tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersuka cita hari ini karena kita tahu hari ini Yesus sudah bangkit bagi saudara dan saya. Amin, saudaraku. Biarlah kita mau bersuka cita dengan segenap hati kita dan menyembah bagi Dia hari ini. Haleluya, Kau yang terindah. Biarlah menjadi satu pengakuan kita bahwa Dia yang terindah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau yang terindah. Haleluya. Kau yang terindah. Amin. Haleluya. Di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis.
Biarlah pagi hari ini menjadi pengakuan kita semua yang termanis dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu kita mau lebih menyintai Dia dari segala-galanya. Karena begitu besar kasih-Nya yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Di pagi hari ini Dia sudah bangkit untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Angkat tangan, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bergembira pagi hari ini saudaraku. Sebab itu sebelum kita memuji Tuhan, kasih salam sama kiri kanan, katakan Tuhan Yesus bangkit. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai pagi hari ini. Sebelumnya kami mau ngajak Bapak Ibu, mari kita bersorak haleluya selama 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Saudara, dari mimbar sini kelihatan wajahnya masih sedih ya, enggak semangat. Padahal Yesus sudah bangkit bagi saudara dan saya hari ini. Mari kita bersorak-sorai, bersukacita, katakan ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Karena Dia sudah bangkit bagi saudara dan saya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Lagi sekali, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun.
Roh Kudus turun. Lagi sekali. Roh Kudus turun. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Dr. Susi. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya dan Gabriel anak saya hari ini ingin memuji Tuhan melalui satu lagu. Tapi sebelumnya izinkan saya mau sehubungan dengan lagu ini saya mau cerita sedikit tentang mama saya. Jadi mama saya mengalami kemunduran kognitif ya. Jadi demensia ada dan Parkinson dini ada. Motorik terganggu, memori sedikit terganggu mulai dan bicara sangat sulit. Untuk ekspresi berbicara tuh sulit sekali. Tadi malam ketika siap-siap untuk istirahat malam, saya tanya, Mama, ingat enggak ini hari apa? Saya pakai bahasa Hakka ya. Mama ingat Fukfatnyit gitu. Dia bilang, Tuhan Yesus hidup. Puji Tuhan, dia ingat. Kemudian saya enggak cukup satu soal, saya tes lagi sekali lagi. Mama, enggak semua orang loh yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati demi dosanya. Mama percaya enggak? Percaya katanya. Puji Tuhan. Hal itu luar biasa bagi saya. Dan saya ingat hari Jumat kemarin Bapak Pendeta Revi juga ada menyampaikan bahwa memang cukup banyak orang yang bahkan tidak hanya belum menerima kebenaran ini, tapi bahkan berusaha untuk membatalkan kebenaran ini, berbagai argumentasi ya Pak. Tapi lagu berikut ini biarlah boleh mengajak kita semua, peristiwa Yesus mati di Kalvari bukan untuk diperdebatkan. Hal itu sudah terjadi. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Tinggal kita mau terima atau tidak. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Banyak yang berarti di dalam hidupku, namun hanya Engkau terlebih berarti dari segalanya. Kau yang lebih dulu membuat hidupku menjadi berarti dan berharga di matamu. Bukan hanya dengan harta Engkau nyatakan kasih-Mu dengan tubuh dan darah-Mu tercurah untukku. Kemanapun ku berlari, takkan dapat ku ingkari semua yang telah terjadi di atas Kalvari. Bukan hanya dengan kata Engkau nyatakan kasih-Mu dengan tubuh dan
anugerah-Mu tercurah untukku. Kemanapun ku berlari, takkan dapat ku ingkari semua yang telah terjadi di atas Kalvari. Semua yang telah terjadi di atas Kalvari. Haleluya. Haleluya. Di atas Kalvari, satu pujian yang sungguh indah. Kita tahu meskipun Yesus disalib di atas Kalvari, tidak selesai sampai di situ saja. Kalau Yesus hanya selesai sampai disalib, kita tidak ada di tempat ini. Amin. Tapi karena Yesus setelah disalib, dia bangkit bagi saudara dan saya. Hari ini kita rayakan kebangkitan itu. Sebab itu kita mau nyanyi lagi dengan bersuka cita. Kita bangkit berdiri. Anak Allah, Yesus namanya. Amin. Anak Allah. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Haleluya. Bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi sekali, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku.
Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu. Amin. Haleluya. Dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Lagi sekali, dicicipi, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Silakan duduk. Sebentar kita akan mempersiapkan hati. Karena kita tahu firman Tuhan itu. Kita perlu pagi hari ini untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Haleluya. Seperti yang kuingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita akui semuanya bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang berkorban bagi kita pagi hari ini, begitu besar kasih-Nya untuk kita, sehingga Dia rela berkorban untuk saudara dan saya. Karena itu jangan kita sia-siakan waktu kita pagi hari ini. Kita mau bawa hati kita kepada Dia. Inilah kami Tuhan. Terima kasih buat korban penebusan Engkau di kayu salib buat kami. Hari ini kami rayakan kebangkitan Engkau. Engkau sudah bangkit bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ku telah mati. Ku telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan, sana salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Lagi sekali katakan, karena salib-Mu Tuhan, oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Salib-Mu, karena salib-Mu. Haleluya. Engkau yang berkuasa, selalu untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lagi sekali, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memelihara kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami dalam keadaan baik, keadaan sehat. Sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu dengan apa yang kami dapat perbuat. Kami dapat lakukan kepadamu Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih kami. Kami telah melewati hari-hari kami.
Kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, menyertai kami, membimbing kami, menolong kami, bahkan mendahului kami dari jalan dan langkah kami. Tuhan Yesus, kami selalu mengingat betapa Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Segala dosa kesalahan kami Engkau telah tebus. Di atas kayu salib, bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan sakit kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan telah menjadikan Engkau Tuhan Allah kami Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan kelayakan kepada kami untuk kami datang kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat ini. Khususnya melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah segala firman yang ada Tuhan pada pagi hari ini kami boleh terima dengan utuh. Sehingga kami pulang Tuhan tidak dengan sia-sia. Tapi kami membawa berkat anugerah daripada-Mu Tuhan. Tuntunan hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala kehidupan kami serahkan hanya kepada-Mu saja. Kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menopang kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Pakai mulut bibirnya Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh mendengar, meresapi, menyimpan dalam hati kami dan pikiran kami. Setiap firman, setiap ilustrasi, setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Karena kami yakin Tuhan itu semua berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami boleh duduk diam. Menikmati firman-Mu Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan dalam ibadah ini. Tidak ada yang lain. Nama-Mu saja yang kami ingat. Nama-Mu saja yang kami muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Jangan lupa matikan handphone. Kami waktu dan tempat persilakan Bapak Pastor Evi. Haleluya. Haleluya. Haleluyanya mesti lebih kencang daripada hari Jumat. Haleluya. Iya, karena hari ini hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau dulu almarhum Papa suka bilang, Nabi itu ada kuburannya, ada jenazahnya. Ya, Nabi yang dari sana juga ada kuburannya, ada jenazahnya. Tapi Tuhan kita ada kuburannya, tapi tidak ada jenazahnya. Kalau misalnya ada satu jalan, kita jalani, terus di depan ada dua cabang kiri dan kanan. Dan di dua cabang itu ada orang, yang satu mati, yang satu hidup. Jalan yang mana yang saudara mau pergi? Yang ada yang hidup. Ya, karena yang hidup bisa kita tanya. Puji Tuhan. Nah, saya mau cerita baru 2 hari yang lalu saya melayani di sini kan Paskah. Terus saya pulang ke Cianjur dan tidak sampai ke Cianjur, saudara, tepat waktu. Jadi saya tidak bisa melayani firman Tuhan. Karena memang seingat saya juga selama ini di Citycon, di Pecenongan ini saya belum pernah melayani Paskah dan Kebangkitan. Selalu salah satu, ya. Jadi begitu kemarin pulang, dilihat mau lewat Cipularang, merah ada kecelakaan. Enggak. Mau lewat Puncak, menurut info Bogor sudah tidak bergerak. Jonggol, saya nggak suka Jonggol. Jadi kami mau lewat Sukabumi, Bocimi, jalan tol Bocimi keluar Parung Kuda. Begitu 600 meter mau keluar tol, exit tol, berhenti. Total. Diem. 10-15 menit kita cari tahu. Oh ternyata ada truk terguling di tengah jalan di Cibadak. Jadi 600 meter 1 jam. Sampai keluar. Akhirnya putar balik, masuk lagi Jagorawi.
Lewat Jonggol juga akhirnya saudara. Dan begitu sampai Cianjur udah nggak ketolongan, udah lewat firman Tuhannya. Tapi ya kita sekarang semua ada di sini dan puji Tuhan saya dengar juga tadi satu kesaksian dari Ibu Susi yang dia menceritakan pembicaraan dengan ibunya dan itu mengingatkan saya kepada satu ayat, yaitu ayat emas saya yang ada di dalam 2 Timotius 1 ya. 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ini menjadi satu ayat karena saya sempat mendengar ada satu cerita, seorang ibu juga. Dia sudah tua dan sudah pikun juga. Jadi di akhir hidupnya dia hanya mengulang satu kata, dua kata yang sama. Dia hanya bilang, aku tahu. Karena ini kejadian di Amerika, dia bilang, I know. I know. Di 2-3 hari terakhirnya hanya itu yang diulang-ulang. Ya, anak cucunya tidak mengerti, I know ini apa maksudnya. Sampai di hari terakhir sebelum dia meninggal, dia mengucapkan secara lengkap apa yang dia maksud dari I know itu. Dan itu adalah 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Aku tahu ya. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Satu pengetahuan yang penting untuk dimiliki oleh semua anak Tuhan. Apa? Bahwa kita tahu kepada siapa kita percaya dan siapa yang kita percaya itu mampu melakukan, mengerjakan, melindungi, memelihara apa yang sudah dipercayakannya kepada kita hingga pada hari Tuhan nanti. Hari Tuhan untuk kita beda-beda. Ya. Hari Tuhan mungkin ada yang nanti kita mati bertemu dengan Tuhan, atau kalau Tuhan izinkan kita tidak mati, kita langsung bertemu dengan Dia. Pertemuan di udara, diangkat hidup-hidup, ya, rapture itu namanya. Nah, mari kita lihat satu ayat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat berikutnya, "Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Yesus bilang, aku kebangkitan dan hidup. Ini pembicaraan terjadi saat Yesus tiba di rumah Marta dan Lazarus yang sudah meninggal. Dibilang, aduh Tuhan, kalau seandainya saja engkau tiba beberapa hari sebelumnya, itu saudaraku Lazarus tidak akan mati. Tapi Tuhan bilang dengan ayat ini, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tapi yang kedua, dibilang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah ini, kebangkitan di dalam iman Kristen adalah kebangkitan yang akan kita alami. Satu jaminan, satu janji dari Tuhan bahwa apa? Setiap orang yang percaya kepada Dia, walaupun kita nanti akan mengalami kematian secara fisik, ya, roh kita akan meninggalkan tubuh kita, tapi nanti pada akhir zaman kita akan dibangkitkan kembali dalam satu tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh surgawi disebutnya. Ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Tapi Tuhan bilang juga, tapi orang yang hidup dan percaya kepadaku. Nah ini maksudnya yang tadi saya bilang. Kalau ada di antara kita cukup umur panjang,
dan mengalami kedatangan Tuhan langsung, bukan secara pribadi lagi. The second time Jesus Christ is coming, nah itu langsung kita diangkat hidup-hidup dan berubah tubuh kita dalam sekejap mata. Saudara yang kekasih, kebangkitan ini apa? Dan tentunya kita tahu kebangkitan ini adalah satu kejadian yang terjadi setelah adanya kematian. Ya, tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Di dalam Alkitab banyak sekali cerita mengenai kebangkitan. Ada Lazarus, dia dibangkitkan Tuhan Yesus. Dan yang bukan kebetulan, ini mujizat dia membangkitkan Lazarus adalah mujizat terakhir yang Yesus perbuat sebelum dia masuk ke Yerusalem atau sebelum Minggu Paskah. Tapi Yesus juga pernah membangkitkan ada anak yang sudah mati terus sedang ditandu menuju pemakaman. Dia berpapasan terus dengan belas kasihan dia bangunkan itu anak. Atau juga ada anak perempuan dari seorang pengurus rumah ibadat Yairus yang minta kepada Tuhan, Tuhan tolong anakku sakit, tolong sembuhkan dia. Tuhan jalan di perjalanan, dia ketemu dengan seorang wanita yang pendarahan, agak terhambat. Begitu mau jalan lagi dibilang, sudah terlambat, gak perlu datang lagi, dia sudah mati. Terus Yesus bilang, dia belum mati, dia masih tidur. Tapi begitu datang, akhirnya apa? Tuhan bangkitkan anak perempuan Yairus itu. Tapi bukan saja Yesus yang membangkitkan, tapi nabi-nabi di perjanjian lama juga mereka bisa mengalami atau mendoakan seseorang sehingga bangkit. Seperti Elia dengan anak dari janda di Sarfat. Di mana anak dari janda itu mati, terus mamahnya bilang, apa dosa kami? Kami sudah tolong engkau, tapi kami malah mengalami ini. Elia berdoa. Dan akhirnya anak itu pun bangkit kembali. Jadi kebangkitan bukan hal yang baru di dalam hidup kekristenan. Malah orang-orang di luar sana juga kuasa gelap pun mohon maaf bisa membangkitkan orang. Tapi bedanya, Yesus yang membangkitkan, dia sendiri bangkit dan tidak lagi mati. Dia hidup untuk selamanya. Itulah makanya dibilang ada jaminan untuk kita. Kenapa? Karena kalau Yesus cuma mati pas di kayu salib untuk membayar dosa, supaya kita tidak mengalami kematian, terus ya udah. Kita tidak mengalami penghukuman karena penghukuman itu sudah diterima oleh Yesus. Tapi kita juga tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena Yesus yang menebusnya mati. Tapi karena ada kebangkitan dari Yesus yang dibilang dia dibangkitkan dari semua orang sebagai anak sulung. Sebagai contoh agar kita orang yang percaya di dalam dia pada akhirnya nanti dibangkitkan untuk apa? Untuk menerima kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita bicara mati di dalam Alkitab, ini beda sama mati yang sehari-hari. Kayak ini, tadi saya ketemu saudara sepupu saya, terus saya tanya kenapa bisa ada di sini, dia bilang orang tua temennya meninggal. Dalam Alkitab, mati itu artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Siapa itu yang tidak menerima Yesus? Mati. Tapi kita akan mengalami kebangkitan yang kedua untuk hidup bersama dengan Dia. Nah, saudara, kalau kita mau belajar mengenai kebangkitan, itu dari Kejadian sudah ada, kalau saudara masih ingat, tidak perlu dibuka. Di dalam Kejadian 22 itu cerita mengenai Abraham, ya kan? Yang Abraham mau mempersembahkan Ishak, anaknya, yang ia kasihi satu-satunya. Karena apa? Karena diminta oleh Allah Bapa, persembahkanlah anakmu satu-satunya yang kau kasihi itu. Dia kan enggak, kalau bahasa Mandarinnya enggak seji-seji. Saya nggak tahu seji apa Hakka, apa Mandarin atau nggak seji. Dia
Dikasih tahu hari ini, besok pagi dia berangkat. Dia siapin semuanya. Dia pergi nggak banyak omong. Dia bangun itu mezbah. Di mana dombanya kata Ishak. Nanti Allah akan menyediakan. Terus dia angkat Ishak, dia ikat. Nggak banyak omong. Dia ambil itu belati dan dia mau tusuk. Begitu mau tusuk, ditahan. Ada suara dari atas bilang, Abraham, Abraham, tunggu. Jangan kau bunuh dia. Aku sudah tahu bahwa engkau tidak segan-segan untuk memberikan apa yang kupinta. Nah, yang menarik. Di Ibrani, iman Abraham itu dibahas. Ya, coba kita buka Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-17. Coba. Ibrani 11 ini adalah fatsal atau buku iman, pahlawan-pahlawan iman, ya. Dan di sini bilang, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa, apa saudara? Membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dari 3 ayat, yang menarik adalah apa? Satu kata yang sangat menarik adalah di ayat 19. Ia berpikir. Ini fatsal mengenai iman. Di ayat 17, karena iman dibilangnya Abraham waktu dia dicobai mempersembahkan, dia tidak segan-segan, ia rela. Tapi di 19 tidak dibilang karena iman atau karena ia percaya. Karena ia berpikir. Wah, ada orang bilang, kan iman ini suka berlawanan dengan logika. Betul? Kalau kamu punya iman, kadang-kadang iman mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, kadang-kadang iman selalu bilang, walaupun belum sembuh, masih sakit, tapi percaya kamu sudah sembuh. Jadi ucapkan itu. Itu kan nggak masuk akal. Percaya saja, nggak usah mikir. Tapi di sini dibilang, karena ia berpikir. Nah, berpikir ini dalam bahasa Inggrisnya concluded. Concluded kita tahu conclusion. Kesimpulan. Nah, kesimpulan hanya bisa ditarik dari satu proses berpikir. Ya, ada beberapa premis, terus dia tarik menjadi satu kesimpulan. Ya, mau deduksi, induksi, pokoknya ada satu hasil akhir. Allah berkuasa membangkitkan. Begini saudara. Dia berpikir karena apa? Waktu Allah menjanjikan pertama kali di Kejadian 12, aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar. Ya. Tapi 12 tahun kemudian anak pun masih belum ada. Terus dia ngomong sama Tuhan, Tuhan ini siapa yang mau jadi penerusku? Apakah Eliezer? Tidak. Nanti keturunanmu akan seperti bintang, akan seperti pasir di laut dan seterusnya. Akhirnya kita tahu Sarai kasih Hagar. Dari Hagar dia dapat Ismail. Terus Tuhan bilang, keturunan yang kujanjikan bukan dari Ismail, tapi nanti dari Sarah. Sampai akhirnya dari umur 75 sampai umur 99. Terus dia terima, ada Tuhan datang ke kemahnya. Terus Tuhan bilang, mana Sarah istrimu? Dia ada di dalam. Tunggu, waktu yang sama tahun depan kamu akan memiliki anak. Ditulis di dalam Alkitab, Sarah berpikir, masa mungkin
Aku yang sudah mati rahim dan tuanku yaitu Abraham juga yang sudah tua masih punya benih yang hidup untuk masuk ke dalam rahim yang sudah mati. Artinya apa? Rahimnya sudah mati, benihnya sudah mati. Tapi toh apa yang Tuhan katakan tetap terjadi. Jadi dia berpikir dari kedua hal tersebut. Kalau Tuhan mampu mengadakan mujizat dari istriku yang sudah menopause, yang sudah mati kandungan. Dan aku juga yang sudah 99 tahun. Bisa mendatangkan kehidupan yang baru di dalam rahim istriku. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Seharusnya iman itu akan membawa logika kita sejalan dalam pengertian. Kalau kamu sudah pernah mengalami mujizat yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, oleh ilmu pengetahuan, dan itu terjadi hanya karena mujizat, yaitu perbuatan ilahi, perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan lalu kamu mengalami satu lagi masalah yang besar di depan, kamu akan berpikir, dulu Tuhan sudah tolong. Aku berpikir, aku ambil kesimpulan bahwa apa? Sekarang pun Tuhanku mampu menolong aku. Sebetulnya logika dan iman ini akan berjalan bersama. Ya. Logizomai bahasa aslinya dalam Ibrani. Dia mengambil sesuatu dari luar dan dia memasukkan itu ke dalam pikiran dia. Seperti kalau pikiran ini dari banyak kabinet-kabinet ya. Kalau saudara punya kantor zaman dulu yang belum ada komputer, ada arsip-arsip file. Nah seperti itu. Jadi ada perbuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Dan karena perbuatan Tuhan itu dia berpikir bahwa apa? Tuhan mampu menghidupkan atau membangkitkan orang. Dia nggak bilang Tuhan mampu membangkitkan Ishak. Tuhan berkuasa membangkitkan orang. Dari apa? Dari proses berpikir. Lalu kita ingat satu ayat di dalam Ayub 19 ayat yang ke-27. Coba kalau 20, kita buka dari 25. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu. Kita baca dulu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit dari debu. Lanjut. Sampai 27. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. 27. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dibilang oleh Ayub, my redeemer, penebusku. Ada satu kata pemilikan dari apa? Dari dirinya kepada Tuhan. Nah saudara, kita kan udah diajarin. Kita punya hutang dosa, upah dosa maut. Kita tidak bisa bayar. Oleh karena itu kita punya penebus, yaitu Yesus Kristus yang menebus dengan hidupnya. Saat kita sudah ditebus, dibeli dengan darahnya, kita jadi milik Dia. That's why we said, my redeemer. Dengan kita mengatakan, dengan Ayub mengatakan, penebusku, artinya apa? Aku adalah tebusan Dia. Aku adalah milik nya. Aku tahu penebusku hidup. Bukan penebus yang orang biasa. Penebus yang hidup. Dan pada akhirnya on the last day. Dia akan berdiri di atas debu. Ini bicara mengenai Kristus yang akan datang. Malah dibilang di ayat berikutnya. Dengan mata kepala sendiri. Aku akan melihat. Ayat 26. Kulit tubuhku rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Dalam bahasa Inggris tidak seperti ini. Coba maaf, ini. Yet in my flesh shall I see God.
Tapi di dalam dagingku, dia seperti bernubuat. Aku tahu penebusku hidup dan akhirnya nanti dia akan berdiri satu-satunya. The last man standing. And I know that in my flesh I will see him with my own eyes. Not with others' eyes. Dengan mata kepalaku sendiri. Dengan kata lain dia mengatakan bahwa aku akan dibangkitkan kembali nanti di akhir zaman dengan tubuh yang baru. Dan aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri. My Redeemer, penebusku yang hidup. Dan dibilang oleh Ayub sekali lagi, aku tahu, for I know. Aku tahu ini adalah satu langkah setelah iman. Iman hanya bilang kita percaya saja, saudara. Ya. Saudara, percaya Yesus, terima dia sebagai juru selamat, baptis. Saudara belum tahu siapa-siapa, belum tahu apa-apa mengenai Yesus. Tapi saudara hanya percaya saja. Ya aku tahu, aku percaya bahwa dia adalah penebusku. Bahwa dia juru selamat. Aku akan terima baptisan. Masuk dalam air. Makanya baptisan selalu dibilang itu seperti baru masuk sekolah kelas 1 SD. Baru mulai perjalananmu. Jangan terlalu bangga. Belum tahu, belum mengerti. Tapi setelah iman yang kita sudah miliki. Dan iman yang membuat kita melangkah masuk ke dalam Kristus. Baru akan timbul pemahaman-pemahaman selanjutnya. Papa saya dulu sering kasih contoh. Nggak tahu saudara termasuk salah satu yang pernah mendengarnya nggak? Waktu Revi kecil, waktu saya ajar berenang, saya ada di dalam kolam, dia ada di atas. Saya suruh dia loncat. Dan tanpa dia berpikir banyak, dia loncat. Kenapa? Karena dia lihat ada papahnya dan dia percaya sama papahnya. Ya, itu yang pertama. Saya mengerjakan itu kenapa? Karena saya percaya. Tapi untuk berikutnya, saat saya meloncat lagi dan saya lihat ada papa saya bukan lagi percaya, tapi saya tahu. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Bahwa apa? Ayah saya akan menangkap diri saya dan tidak akan membiarkan saya sampai tenggelam. Iman hanya membawa kita masuk. Tapi pengetahuan tentang Allah itu yang akan memelihara kita tetap ada di jalannya. Nah saudara, makanya Paulus bilang di dalam satu ayat Filipi 3 ayat yang ke-8. Dia menempatkan pengenalan. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu kata yang dipakai pengenalan di situ adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya knowledge, pengetahuan akan Kristus Yesus. Gnosis, kata benda. Dia bilang karena pengetahuan akan Yesus ini, kalau dalam bahasa di sini ditulisnya lebih mulia, tapi kalau bahasa Inggris lihat, the excellency, lebih tinggi, lebih supreme, lebih superior di atas semuanya pengenalan akan Kristus tersebut. Dibilang juga kan dalam satu ayat di Yohanes 10 ayat 44, akulah gembala yang baik. Aku mengenal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 14. Lihat saudara. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Makanya kalau domba yang mengenal gembalanya, dia tahu suara gembalanya. Saat suara gembala itu memanggil, maka dia akan pergi mengikuti. Di ayat yang keempat tadi yang sempat ditampilkan. Ia akan mengikuti domba yang tahu
mengenal suara gembalanya, dia akan pergi mengikuti. Saudara tidak mau ikut seseorang yang saudara tidak kenal. Bodoh itu namanya. Saudara mau jadi follower someone, mau meneladani seseorang, tapi saudara tidak tahu kehidupan pribadinya. Orang yang bijak, dia tahu, dia mengenal suara orang yang memimpinnya. Dan dibilang, domba itu dia mengenal suaraku dan mengikutiku. Coba belajar kenal, coba belajar tahu, coba belajar mempelajari Tuhan lebih banyak lagi. Karena pengenalan akan Tuhan ini, pengetahuan tentang Tuhan ini luar biasa saudara. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 malah dibilang lebih dalam lagi, yaitu apa? Inilah hidup yang kekal. Apa? Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal itu disamakan oleh Yesus apa? Mengenal Bapa yang mengutus Yesus. Pengetahuan tentang Tuhan ini luar biasa. Makanya dibilang dalam satu ayat, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 baru kita baca tadi. Gnosis itu kata benda. Di ayat yang ke-10-nya, Filipi 3 ayat yang ke-10, Paulus bilang, yang kuhendaki ialah mengenal dia. To know him. Ginosko. Nah, ginosko ini beda, saudara. Dalam bahasa Yunani ada dua macam pengetahuan. Ada oida, ada ginosko. Oida, kamu tahu sesuatu karena hanya kamu baca saja. Seperti begini. Mungkin kalau saudara pernah pergi ke yang travel fair, ya, terus di situ banyak jual tiket yang terjangkau, banyak tur-tur, mereka punya brosur kan. Mereka akan, saudara baca misalnya yang mau ke Thailand hari kedua, kita akan makan malam di atas kapal di sungai ini. Menikmati makan misalnya ya udang cumi gitu, nggak ditulis udang cuminya ya. Makan yang enak di bawah bulan purnama dengan alunan pemusik Thailand yang asli. Saya juga nggak pernah dengar itu, buatan saya aja. Terus saudara membayangkan, oh saudara tahu, oh kalau ke Thailand ada rumah makan di atas kapal di sungai yang kita bisa makan kalau malam diiringi oleh pemusik. Sekarang ada orang, teman saudara yang cerita, gua ke Thailand kemarin, gua naik, terus dia ceritain. Benar, itu waktu naiknya itu udah disiapin mejanya, makannya udah disiapin. Ya iya, kan namanya juga tour ya. Udah disiapin segalanya, kita nggak pakai tunggu lama. Terus pemain musiknya juga enak musiknya, angin, sejuk sepoi. Saudara lebih percaya yang mana? Percaya kepada teman saudara yang cerita. Atau itu cerita, tapi kalau cerita, saya pernah cerita makanan ke saudara sepupu saya, salah satu yang ada duduk di sini ini ya. Saya punya sepupu ada beberapa ya, ini salah satunya ada di sini. Terus saya cerita, mereka ini sama-sama suka bakmi, yamian. Kalau ke Jakarta itu mesti makan bakmi yang di daerah kota, saya bilang. Ya, yang diambil dari salah satu tokoh Alkitab itu ya. Saya nggak mau sebut karena saya kan nggak di-endorse. Itu enak. Tekstur mie-nya, kenyalnya, panas, nggak pernah dingin. Terus baksonya juga asli, nggak dicampur. Harganya juga berubah-ubah segimana maunya si penjualnya. Tapi enak itu mie. Belum pernah Korevi makan mie yang kayak gitu. Pergi tiga-tiganya saudara.
satu mobil. Kenapa? Karena mereka dengar dari seseorang yang sudah mengalami langsung. Jadi oida, kamu hanya tahu dari fakta mengenai baca. Tapi ginosko itu adalah satu proses tahu dari pengalaman. Mengalami sendiri. Ginosko. Kenapa ginosko penting? Karena ginosko bisa membawa orang lain untuk percaya dan merasakan pengalaman yang pernah kita alami. Membuat mereka percaya atas objek apa yang kita percaya. Jadi mereka seperti yang tadi datang untuk makan mie. Karena saya cerita, kalau saya cerita mengenai Tuhan Yesus, pengalaman yang saya sudah alami dengan Tuhan Yesus secara pribadi, itu akan berkata lebih kuat, lebih besar di dalam hati mereka, sehingga membuat mereka mau datang kepada siapa? Kepada Yesus itu. Makanya Paulus bilang yang kukehendaki ialah mengenal dia. To know him ginosko, through experience. Melalui pengalaman, secara apa? Secara pribadi. Saudara, kita kan gak bisa ngomong, oh Tuhan kita dia tabib yang ajaib. Tapi kita sendiri gak pernah mengalami sakit yang lalu disembuhkan oleh Tuhan. Tapi beda kalau orang yang ceritanya, ya Tuhanku itu tabib yang ajaib. Karena apa? Because I've been there. I know him because when I was sick, he was there and touched and healed me. Dia datang dan sembuhkan aku. Pengetahuan tentang Allah yang kita alami secara langsung itu berkuasa lebih besar untuk apa? Mendatangkan orang datang kepada Yesus secara pribadi. Saya tidak bisa bilang, kan sudah tahu ada lagu dari Papa, janganlah kau takut dan gelisah teman. Karena apa? Karena Yesus sudah janji menemanimu. Refrennya, waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Nah, lagu seperti itu, kalau saya belum pernah alami langsung. Waktu saya kena COVID dan masuk dirawat di rumah sakit 6 hari 5 malam. Dan ada satu malam di mana saya bilang, Tuhan saya gak kuat lagi. Karena salah satu gejala COVID yang menyiksa untuk saya, itu demam yang tinggi. Dan itu membuat saya mimpi halusinasi yang aneh-aneh. Sampai saya bilang, Tuhan saya gak sanggup lagi. Terus Tuhan ingatkan ada satu lagu ini. Waktu malam yang gelap, waktu kita sendirian tidak ada siapa-siapa yang mampu menolong. Atau di pinggir maut. Hanya tinggal 1-2 tarikan nafas lagi mungkin. Tapi saya nyanyikan lagu pujian ini. Yesus selalu ada. Yesus selalu serta. Apakah saya sudah sembuh waktu saya nyanyi ini? Belum. Tapi saya imani. I project that he was there. Saya melihat, saya merasakan dia ada di sana. Dan pada malam saya menyanyikan itu. Itu malam terakhir saya mengalami demam. Besoknya malam itu saya tidur tanpa demam. Dan besoknya saya tidak pernah mengalami demam lagi. Dan lusa saya sudah sembuh. Ginosko, to know him personally, experientially. Untuk apa? Supaya bisa membawa orang dekat kepada Tuhan kita. Makanya di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Nabi Hosea bilang, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 2 kali dia bilang, marilah kita mengenal Tuhan. Yang kedua dia bilang, sungguh-sungguh, serius, jangan main-main mengenal Tuhan. Kenapa? Dibilang, ia mungkin akan muncul. Ia kira-kira akan muncul. Ia apa saudara? Pasti muncul seperti fajar. Artinya apa?
Tidak bisa diingkari. You suka tidak suka, setuju tidak setuju, Tuhan akan pegang dan menepati janjinya. Ia datang, ia muncul seperti fajar. Kita tahu pagi tidak pernah datang terlambat. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Lalu dibilang juga, ia datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saat itu di tanah Israel, hujan hanya turun 2 kali. Hujan hanya turun di musim gugur dan di musim semi. Kapan? Musim gugur saat mereka menabur benih. Dan musim semi saat benih itu sudah tumbuh dan sebentar lagi benih itu akan berbuah. Pasti datang hujan, dan itu bicara mengenai apa? Hujan itu datang bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di tanah Israel, di muka bumi. Untuk apa? Untuk menebarkan benih kebenaran firman. Bahwa dia adalah benih yang jatuh ke tanah dan mati. Kalau benih itu tidak jatuh dan mati, maka tidak akan ada tumbuhan atau ratusan yang lain yang hidup dari benih yang mati itu. Tapi hujan di musim akhir bicara mengenai Yesus datang kembali yang kedua. Saat penuaian jiwa-jiwa dari benih yang dia tabur akan dia ambil seperti seorang penuai dan dia bawa ke dalam lumbungnya. Saudara yang kekasih, di ayat yang ke-6 dia bilang lebih dalam lagi. Dia lebih menyukai, sebab aku menyukai kasih setia bukan korban sembelihan. Dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Dia tidak bilang benci kepada korban bakaran. Dia suka, tapi dia lebih suka kita mengenal dia daripada kita mengorbankan korban bakaran. Kenapa? Karena korban bakaran yang dilakukan tanpa pengenalan akan Tuhan salah. Kain kurang baik apa? Dia korban kok. Korban bakaran. Tapi karena dia tidak tahu Tuhannya, pengenalannya cetek dangkal terhadap Tuhannya, maka korban dia tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang dia korbankan salah? 2, Saul. Saul juga berkorban kan? Salah juga. Karena apa? Karena Samuel bilang, tunggu, aku yang akan mengorbankan korban bakaran dan korban penebusan. Tapi dia melakukan korban. Salah juga. Tanpa pengenalan akan Tuhan, korban bisa salah. Tapi kalau orang yang sudah kenal Tuhan baik, dia akan berkorban sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jadi korban yang harum di mata Tuhan. Saudara, ini Hosea 6 ayat 3. Terus Ref, apa kaitannya ini sama kebangkitan? Bukannya kita lagi ngomong kebangkitan. Tadi kita baca Hosea 6 ini mulai dari ayat 3. Tapi kalau kita baca dari ayat 1, coba. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, bertobat. Sebab dia yang telah menerkam atau melukai dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara, kebangkitan di dalam Kristus itu adalah satu kuasa yang powerful. Dan itu yang akan kita alami. Tapi itu semua hanya kita alami kalau kita memiliki pengetahuan yang dalam mengenai Dia. Nah, saya tidak bisa panjangkan firman Tuhan, tapi saya mau buka, kita baca yang terakhir saja, Filipi 3 ayat yang ke-10. Ini tujuan dari Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, to know Him, ginosko, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Ini udah 50 menit nih saudara, saya selesai aja apa lanjut? Nggak enak kan saudara bilang selesai gitu kan, takutnya dosa kan di dalam depan Tuhan. 1 menit aja. 1 menit ya. Saudara lihat pergerakan dari kata mengenal, terus bersekutu. Bersekutu dalam bahasa aslinya koinonia, mengambil bagian. Ya. Lalu menjadi serupa atau sama dalam kematiannya. Ya. Jadi pertama pengetahuan tentang Tuhan dia harus miliki. Setelah dia tahu tentang Tuhan, dia mengerti tentang Tuhan, dia ingin mengambil bagian di dalam penderitaannya. Sesudah dia mengambil dalam bagian penderitaannya, dia menjadi sama, ingin dia menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa? Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi artinya apa? Tidak akan ada kebangkitan untuk kita kalau kita tidak serupa dengan dia di dalam kematiannya. Kalau kita tidak mengambil bagian persekutuan dalam penderitaannya. Dan kalau kita tidak mengenal dia. Mari, masih ada waktu banyak. Tuhan beri sungguh-sungguh ikut Tuhan. Belajar. Ya, lebih dalam lagi. Karena Tuhan akan membangkitkan kita pada akhirnya dari antara orang mati. Haleluya. Demikian firman Tuhan saudara. Mari pemain musik. Kita akan nyanyi pujian sekali saja. Lagu Kau Tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah tetap Allah bagi kehidupan kami. Apapun yang akan kami hadapi, kami mau tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan dan sumber pertolongan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Dalam hati kami Tuhan. Dan kami tetap mau berpegang teguh kepada janji-Mu. Engkau yang sudah bangkit bagi kami. Engkau juga akan hidup bersama-sama dengan kami. Haleluya. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan hikmat dan marifat yang luar biasa. Kemanapun hamba-Mu melayani Engkau, memberitakan firman-Mu, selalu sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut dan menerima firman-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat kami persilakan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Itulah tadi persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Yesus yang terhebat, terkuat, dan terbesar. Amin, saudaraku, kita doakan buat mereka sebagai generasi penerus kita yang akan datang. Amin. Haleluya. Kita akan jalankan korban persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang sudah Kau berikan. Terima kasih kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati kesaksian-kesaksian. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu sampai hari ini. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai tangan-tangan yang siap memberi, yang belum memberi juga Tuhan memberkati untuk kemudian boleh memberikan sebagian dari kemurahan-Mu ya Bapa. Karena Kau sudah mati, Kau sudah bangkit buat kami, Kau sudah hidup
Dan Engkau mau hidup selamanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu, Aku Diberkati sambil korban persembahan dijalankan. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagi sekali, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah Paskah siang hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Lagi sekali katakan, terima kasih Yesus. Sebentar kami minta dengan hormat, Bapak Pendeta Revi Aodatu akan untuk berdoa. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Ya Bapa kami dalam surga, kiranya itu yang menjadi suara dari hati kami. Kami ingin memuji Engkau selamanya, setidaknya mulai sekarang sampai akhir hidup kami. Mengingat apa yang Kau sudah kerjakan, lakukan di dalam hidup kami. Kau tidak saja mati untuk menebus dosa, tapi Kau bangkit mengalahkan maut. Sehingga kami boleh menerima bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Kami boleh memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah Paskah pada siang hari ini. Kami sudah menerima berkat-berkat rohani yang Kau percayakan di dalam hidup kami. Kiranya benih firman-Mu yang mengajarkan agar kami boleh mengenal Engkau, belajar, tahu siapa Engkau lebih dalam lagi. Boleh kami kerjakan, lakukan, sehingga kami boleh sama, serupa dengan Engkau, dan kami boleh dibangkitkan pada akhirnya dari antara orang mati. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada di sini, maupun yang tidak bisa hadir, khususnya mereka yang sakit di rumah, ataupun yang masih lemah terbaring di rumah sakit. Kami percaya tangan kasih dan kuasa-Mu melawat mereka. Tangan-Mu berkuasa untuk membangkitkan tidak saja tubuh, tapi roh dan semangat yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh kembali dihidupkan untuk datang kembali memuji, menyembah Engkau, Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami di gereja. Kami percaya Engkau akan berkati kami di luar sana juga. Dalam keseharian kami, penyertaan-Mu
firman-Mu ada, menyertai memberkati apa yang kami perbuat dengan tangan kami. Pekerjaan kami Engkau berkati Tuhan. Cita-cita kami Engkau berkati. Setiap kemungkinan yang ada Engkau bukakan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami jalan keluar dari setiap masalah. Kesembuhan dari setiap penyakit. Kekuatan dari setiap kelemahan. Dan kami percaya Tuhan di atas segala-galanya. Hanya nama-Mu saja yang akan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat, rahmat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Kasih sayang, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan kekuatan, penghiburan, tuntunan Roh Kudus. Senantiasa mempersatukan kita sebagai umat tebusan miliknya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, yang percaya sudah terima berkat, katakan amin. God bless you all.